hashtag FIFA RRQ untuk mendukung RRQ karena kita sebentar lagi akan masuk ke game yang ketiga. Yo, inilah dia match grand final dari babak close qualifier Piala Presiden 2021. Masih bersama caster kesayangan kalian Combo, Koci, Kolius dan juga Cipi, luar biasa. Koci ya? Benar, masuk Kolius. Tapi kali ini kita bisa lihat juga persahabatan hero dari kedua belah tim di area masing-masing laning phase. Masih coba untuk membersihkan wave minion yang ada aja, di mana jungle patternnya pun masih tetap diterapkan oleh kedua belah jungle. Kolius. Sedangkan dari Little Wanderer juga udah mulai spawn, dikasih Void Crystal juga dan dia dengan cepat langsung mengamankan ke arah Little Wanderer-nya. Yes, kali ini pun Linknya nggak mau mengambil resiko, dia menghindari skirmish, mengarah ke area jungle di area bawah orange buff-nya. Kali ini pun dari Matilda sudah mulai coba untuk melakukan observasi di mana keberadaan dari hero-hero Aura Fire berada. Kita coba lihat juga Pakito yang sudah menyeberangi hutan di sana kembali lagi ke area lainnya, mengingat Purvius masih sibuk untuk mendorong wave ini untuk masuk ke area untuk Tarot. Tapi ini dia langsung di Magic Time begitu saja menuju ke arah Taka harus menjaga jaraknya kembali. Tadi langsung terkejoet dia, sedangkan Keira dia langsung dikejar oleh dua hero walaupun langsung menjaga jaraknya kembali dan repositioning. Yes, kita bisa lihat juga kali ini Warlord masuk ke area mid lane. Kali ini Godiva masih sibuk untuk memposisikan dirinya maju ke arah depan. Tapi kali ini Phantom masih dikeluarkan begitu saja oleh seluruh Axelot. Hike-nya masih melebih tapi Violence masih bisa flick out dan tidak jadi bahan first blood dari Aura Fire. Tapi di bottom lane, Tempest of Blade menuju ke arah Keira yang udah mulai sekarat banget. Masih bisa dihindari dengan Divinity Force-nya walaupun harus ter-first blood karena digebok salam dari Binjai sama Yami. Yami bermain secara agresif dan membuahkan hasil. Dive in karya Tarot pun menumbangkan seorang Keira yang tak bisa membendung damage yang masuk. Bahkan kali ini kita bisa lihat juga Turtle sudah mau muncul ke area laning phase. Kita bisa lihat juga di mana Godiva sudah mulai memancing keributan. Turtle-nya pun langsung di follow up oleh seorang Kolius. Karena Violence juga udah mulai ready. Spear of Justice juga dikeluarkan. Apakah bakal langsung dihajar karena Ligi juga langsung masuk pada juga dihajar begitu saja. Ton Ross di depan sana ditambah lagi ribut manipulation sampai akhirnya Violence pun langsung tumbang bersama juga dengan Warlord. Bahkan Yami lagi dan lagi harus lari terkencing-kencing. Yes, kali ini pun membuka. Aura Fire berhasil men-secure begitu saja. Ether ingin postingan dirinya tapi di sana low HP High masih bisa dipukul mundur. Ether dalam bahaya bahkan salah jalan. Flame Shoot mengakhiri kehidupan Ether di area mid lane. Enggak rugi sih sebenarnya karena dia juga dapat high ya. Jungler tuker jungler biar turtle buff-nya itu hilang. Yes, karena tadi kan dia memiliki turtle buff yang buat dia bakal lebih agresif lagi dan berani untuk dive in. Tugas dari Ether adalah oke, kita bakal langsung hilangin aja supaya kembali keadaan seperti semula yaitu seimbang untuk kedua belah tim. Yap, kita bisa lihat juga head to head-nya kali ini. Magic Time Violet Requiem juga dikeluarkan begitu saja. Apakah dia bakal masih selamat? Karena Violet langsung lari terbirit-birit juga. Ini Violence-nya harus menunggu momen dia level 4, Pi. Karena nantinya dengan adanya King's Call, dia bakal menghambat pergerakan semua skill dash ability yang dimiliki oleh Aura Fire. Yap, setuju sekali. Kali ini kita bisa lihat juga dari Aura Fire coba untuk mulai setup mundur begitu perjalanan RRQ. Walaupun di sana Keira udah mulai mengganggu pergerakan dari Ether agar tidak bisa mengamankan bensinnya kali ini. Namun nggak mau terlalu di follow up lebih jauh lagi. Mundur ke belakang, kita bisa lihat juga di sana. Udah ada Violet Reclam dikeluarkan. Di follow up dengan ada Facehugger yang mengeluarkan reload menulis namun di cancel begitu saja oleh seorang Violence. Crystal dibuka begitu saja. Ether coba untuk follow up Facehugger dan Karetaran. Tempest of Blade berhasil mengakhiri nyawa dari seorang Facehugger di area mid lane, Kolius. Tapi The Wave Dragon menghentikan Ether yang sedang terbang dan juga ditukarkan sama seorang Yami. Mau tidak mau sang petinju harus di take down bersamaan juga dengan Link yang lagi terbang. Trading kill terlihat kali ini di area bawah. Ether kembali lagi-lagi harus terpick off. Dua kali terpick off membuat Ether harus memposisikan dirinya, tapi Warlord buka circle Eagle men-cancel pergerakan dari Hike masih bisa di-deny dengan adanya Tondos yang dikeluarkan. Gak mau terlalu over commit. Hike coba untuk mulai mundur ke arah belakang terlebih dahulu membuying time. Ingat Turtle yang kedua akan muncul dalam waktu 8 detik lagi. Tapi Cipi tuh demen nontonin Aura Fire juga gak sih? Maksudnya melihat match-matchnya gak? Aura Fire, iya. Menurut Cipi, perbedaan Lancelot yang digunakan oleh High dan Variety itu apa? Tapi The Wave Dragon mulai dikeluarkan. Yami mencoba untuk dihajar ke arah Tarot dan Yami pun langsung auto jontor. Yes, auto jontor dan harus mundur ke belakang. Perbedaannya dari Hike sendiri sih, dia benar-benar optimal banget untuk positioningnya ya Kolius. Dan dia tahu banget kalkulasi damage yang harus dikeluarkan juga untuk maju ke depan dan kapan harus mundur kalau menurut aku pribadi dari Hike sendiri Kolius. Kalau Variety? Kalau dari Variety sendiri nih ya mungkin agak sedikit apa ya, dari segi positioningnya sendiri masih belum, kalau menurut Cipi pribadi ya, dari segi positioningnya dan kalkulasinya masih belum setinggi Hike untuk penggunaan Lancelotnya sendiri. Oke,
tapi memang ting-ting-tingnya cepet banget ya. Fast Yes. hand banget kalau memang Variety udah pakai Lancelot. Tapi wih, Wave Dragon lagi-lagi Violence auto bonyok. Reward Federation juga langsung dipapa begitu saja. Violence-nya juga harus tumbang. Bahkan Aether, dia juga harus lari dengan Deviant Sword-nya ke arah belakang sana. Warlord, dia langsung menggunakan Circling Eagle walaupun dari seorang Godiva masih bisa hidup. Dilompati aja dengan Demonic Force-nya. Yami. Gak bisa kemana-mana. Yami bahkan Gila. lari terbirit-birit. Masih Demonic bisa kabur Force. kah? Satu bar darah terakhir. Ternyata Yami. Dia salah lompat teman-teman. Masih masuk ke arah base-nya. Keira sepertinya lupa pulang. Sampai Keira juga harus tumbang. Terdistract karena ada Aether di sana membuat Demonic Force-nya nggak mengarah ke arah seorang Yami. Namun malah Kira yang terpick off, yang terlalu maju ke arah depan. Kali ini pun Hyde coba untuk mulai kembali melalang buana, mengambil possibility jungle yang bisa diambil. Fan Poise dikeluarkan begitu saja oleh seorang Link. Coba untuk mulai melakukan rotasi, membersihkan wave minion yang ada di area top lane. Sejauh ini anak-anak dari Aura Fire sama-sama merenggut satu untuk satu objektif turret kali ini. Ini permainan yang benar-benar high tempo. Lagi dan lagi di menit ke-6 sudah jadi 12 poin kill. Tapi Kingscall juga dimulai dikeluarkan begitu saja. Godiva, dia harus tumbang. Datang lagi sang ular keket. Mencoba untuk menabrak-nabrak. Tapi seperti Vesager masih bisa selamat dengan satu bandara terakhir. Mencoba dikejar oleh seorang Taka. Tapi Taka belum bisa menangkap. Karena di belakang sana, Hai, dia sendirian. Mencoba untuk mengajar dengan Taunt Rose-nya. Sehingga Taka, sang ular harus kembali menjadi cacing tanah. Oke, Taka harus menumbangkan di area top lane kali ini. Nggak mau greedy, Aura Fire cuma untuk setup mundur ke belakang. Memanage wave minion yang minual di area mid lane. Kita bisa lihat Yami berhasil mendorong wave minion dan memberikan jalan. Namun Hyde udah mulai aware terhadap wave minion yang sudah didorong. Kali ini pun Warlord membersihkan wave minion yang ada. Kabuki masih belum ingin menampakkan dirinya terlebih dahulu. Namun dia lebih milih untuk melakukan cutting terhadap wave minion yang membuat Warlord harus kembali ke area lane-nya. Bahkan mengeluarkan Circling Eagle. Langsung ditabrak sama seorang Warlord menuju ke arah Kabuki. Tapi Flicker Wave dua yang Dragon. mereka juga dikeluarkan. Dia nyangkut dong di tembok. Nggak bisa kemana-mana. Kabuki juga tumbang. Tapi ternyata itu untuk membuy time. Yap. Supaya teman-teman dari Aura Fire bisa mendapatkan turtle-nya. Nice distraction dari seorang Kabuki. Kompensasi yang bagus dari Aura Fire karena Turtle berhasil di-secure oleh mereka kali ini. Godiva coba untuk mulai mundur dengan big creation-nya. Violence gak mau terlalu overcommit juga. Taunt Rose ngecek area pas sana, gak ada siapapun. Tapi kali ini satu outer turret-nya berhasil tumbangkan begitu saja membuat Aura Fire berhasil merenggut dua outer turret RRQ. I just realized, Kolis baru aja sadar, Guinevere itu sebenarnya mirip banget sama dari seorang tadi tetap seperti langsung diajar begitu saja dengan Circling Eagle-nya dilompati juga dengan Demonic Force. Bahkan Hyde karena terlalu bernafsu dia langsung tumbang. Itu tim RRQ udah mulai siap 2 versus 4 sekarang sekaligus dari Godiva berusaha untuk menggocek. Ternyata Godiva seperti Ronaldo yang dilatih sama Ole, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi Yami di belakang sana juga mengajar ke arah Vesager dan Tempest Obelisk juga digunakan di depan berusaha untuk berputar-putar naik ke arah tembok menusuk kembali. Keira mau tidak mau dia harus tumbang di sisi seperti yang kita bilang karena Circling Eagle. Mereka belum mau berhenti. Vesager langsung flicker ke arah belakang Reward juga langsung dipopong begitu saja. Wave Dragon menuju ke arah seorang naganya Taka. Taka juga harus tumbang. Di area mid lane kali ini Taka berhasil di Wave Dragon, tapi kali ini Yami menjadi korban selanjutnya. Kabi mengamankan second Double eye-nya. kill. Double kill untuk Kabuki kali ini Kolius. Wow, luar biasa sekali sih. Dan bahkan kita bisa lihat juga Godiva clear wave minion terlebih dahulu. Kali ini Aura Fire berhasil mengurungkan niat dari RRQ untuk bisa menembus perlawanan mereka di area mid lane. Dan bahkan kali ini pun Kabuki berhasil merenggut satu outer turret tier pertama dari RRQ di area top lane. Ini benar-benar berbeda sama 2 game sebelumnya, di mana RRQ yang terlihat bergerak menuju di atas menit 8 itu seperti mulai kewalahan menghadapi gempuran dari Aura Fire. Tapi sekarang, lihat RRQ dengan perbedaan gold hanya 3.000 aja, bahkan poin kill tidak terpaut berbeda jauh. Kali ini RRQ bisa melakukan perlawanannya nih. Yes, kali ini RRQ perlahan tapi pasti sudah mendapatkan tempo permainannya. Bahkan kita bisa lihat juga kali ini kemeriahan di area bottom lane. Lord sudah mulai muncul ke arah Land of Dawn. Kabuki coba untuk join the fight, posisikan dirinya begitu saja. Black Dragon Form dipikul oleh Taka untuk pura-pura dengan lane up dari Aura Fire. Hyde masih belum mau terlalu follow up. Kali ini pun RRQ prefer kembali untuk setup mundur. Walaupun Vesager sudah mulai coba untuk memancing keributan dengan mencolek ke area Lord yang pertama. Yoi, karena bagus banget Magic Tap dan 2 hero sekaligus. Fire Profile juga dikeluarkan The Wild Dragon menuju ke arah seorang Taka dari 12 karat banget. Dan kita lihat Taka harus
ditumbangkan. Bahkan Yumi juga tumbang. Violet 3 hero sekaligus dari RRQ. Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di belakang sana, Aider dia mencoba sendirian. Dengan tapi sampai dia mengejar karena Godiva pun akhirnya tumbang. Unstoppable dia pakai seorang Aider. Dia mau lari kemana? Lompat ke arah tembok. Apakah bakal dikejar karena Keira dengan Cyclone Eye-nya berusaha ke arah depan. Tapi masih ditolong dengan Guiding Wind. Guiding Wind menyelamatkan seorang Aether agar tidak terpick off. Tapi kali ini RRQ harus kehilangan momentum di mana Aura Fire berhasil mengelola mistiknya dari RRQ dan mengambil possibility Lord yang diambil kali ini. Walaupun Lord belum ter-enhance, pastinya memberikan impact besar bagi Aura Fire untuk bisa memanage wave mininya dan mendorong agar bisa merenggut objektif turret dari RRQ kali ini, Kolius. Itu benar-benar si Lord Godiva bener-bener gak ada obatnya guys. Dia ngumpet di rumput tuh langsung di Violet Requiem, dilompatin kena 2 hero. Itu momen banget buat teman-teman dari Aura Fire lain. Itu langsung aja. Tapi Facehugger juga berperan dengan amat sangat besar dengan reward manipulationnya. Menghambat teman-teman dari RRQ untuk kembali nih ke arah base-nya P. Ini yang ngebuat RRQ langsung ketar-ketir walaupun Aider di belakang sana. Dia tuh rugi banget karena at least dapetin Godiva deh. Untungnya dia tuh gak ke-take down P. Kalau nih sampai Aider tuh ke-take down itu udah mimpi buruk banget sih bagi RRQ. Iya, karena Aether juga lagi unstoppable juga. Kalau misalnya Aether ke pick off, ini benar-benar akan memecahkan tabungannya. Benar banget, Godiva ini benar-benar optimal banget untuk mainin ambush-nya ya. Nggak diduga-duga sama RRQ. Bahkan kali pun kita bisa lihat juga Facehugger. Bukan Lord menuliskan ke arah mid lane. Lordnya dibiarkan itu saja. RRQ lari terbirit-birit karena nggak mau masuk ke area kotak kematian yang dibentuk oleh seorang Facehugger. Kali pun wave minion penunjang pergerakan dari Aura Fire berhasil. Berenggut inner di area top lane. Begitu pun juga mid lane. Anti-Keras pun sudah dikantongi oleh seorang Violence, Kolius. Tapi Circling Eagle menuju ke arah Keira. Apakah bakal dilanjuti karena Godiva juga udah mulai masuk. Gak connect karena siapapun Magic Time-nya. Dia harus mundur sedikit ke arah belakang. Energy Ball-nya pun masih disimpan. Hanya untuk ngeker-ngeker. Tapi Spear of Justice gak connect karena siapa-siapa. Hai. Dia langsung lompat ke depan dengan pancarnya terjatuh. Begitu saja Aether-nya. Unstoppable dari seorang Kabuki. Bahkan Facehugger mendapatkan Zaka. Luka menjadi lebih lagi. Violet juga harus tumbang. Base-nya terbuka lebar. Dilompati dengan Demonic Force. Dan Aura Fire juara dari Piala Presiden Esports 2021 Close Qualifier. What a play game. Aura Fire take the champion di Close Qualifier Piala Presiden Esports 2021 kali ini. Wow. Bahkan mereka benar-benar konsisten banget untuk mempertahankan kemenangan. Walaupun tadi sempat diberikan nafas juga ya, RRQ udah sempat dapetin tempo permainan dari Aura Fire. Tapi Godiva yang make a play banget, yang akhirnya dari migration-nya yang di pop up ke arah depan, connect ada 4 hero itu yang membuat akhirnya dari RRQ mendapatkan banyak perubahan yang signifikan.